Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Amiliawati dari SMA Negeri 10 Semarang, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959. Langsung saja, yang pertama ada Kabinet Natsir di bawah pimpinan Muhammad Natsir, yaitu pada masa periode 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Nah, kegagalan yang menyebabkan kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada presiden, yaitu karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen sendiri kepada Kabinet Natsir. Nah, kabinet yang kedua yaitu Kabinet Sukiman pada masa periode 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Nah, kegagalan yang menyebabkan kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada presiden yaitu karena adanya pertukaran nota bantuan ekonomi antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat yang sudah jelas-jelas menentang prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sehingga pada masa itu DPR menggugat adanya kebijakan dari Kabinet Sukiman. Nah, yang ketiga yaitu ada Kabinet Wilopo dengan periode 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Nah, itu di bawah kepemimpinan Mr. Wilopo. Hambatan yang dihadapi oleh kabinet ini yaitu adanya peristiwa 17 Oktober 1952 di mana ada beberapa perwira angkatan darat yang menekan Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen. Nah, hal yang menyebabkan kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada presiden yaitu karena adanya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia karena kabinet ini tidak bisa menyelesaikan masalah di peristiwa Tanjung Morawa. Nah, yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijo yang pertama dengan masa periode 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955 di bawah pimpinan Ali Sastro Amijoyo. Nah, prestasi yang dihasilkan oleh kabinet ini yaitu pada masa periode kabinet ini berhasil diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Terus kegagalan yang menyebabkan kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada presiden yaitu karena adanya peristiwa lanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Kemudian yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu dengan periode 12 Agustus 1955 hingga 3 April 1956. Nah, di bawah kepemimpinan Burhanuddin Harahap. Prestasi yang dihasilkan oleh kabinet ini yaitu pada masa periode kabinet ini di Indonesia pertama kalinya diselenggarakan pemilu. Kemudian dengan adanya pemilu pertama di Indonesia, akhirnya tugas kabinet Burhanuddin Harahap dianggap telah selesai. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Amijo yang kedua, yaitu pada masa periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kegagalan yang menyebabkan kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada presiden yaitu karena adanya perpecahan antara PNI dan Masyumi, yaitu koalisi mereka sendiri di dalam tubuh kabinet. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda yaitu dengan periode 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959 di bawah pimpinan Insinyur Juanda. Nah, prestasi yang telah dicapai oleh kabinet ini yaitu mereka berhasil mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara yang pada akhirnya baru bisa diterima oleh dunia internasional pada tanggal 16 November 1994 setelah diperjuangkan selama 25 tahun dengan melihat aspek keamanan dan pertahanan. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih.